Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obaja. Ingat ya, singkatan dari Obaja, ojo berbuat jahat, atau bahasa Indonesia jangan berbuat jahat. Nah, kita sudah masuk di ayat yang kelima, saudaraku. Obaja 1 ayat yang kelima saya akan bacakan dalam terjemahan baru. Kemudian saya akan bacakan dalam terjemahan King James yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Berbunyi demikian ya, terjemahan baru. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya? Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Nah, ini saudaraku ya. Dalam terjemahan King James yang saya indonesiakan berbunyi demikian. Jika pencuri datang kepadamu, jika perampok datang waktu malam, dalam kurung, ini dalam bahasa Inggrisnya ada dalam kurung, how art thou cut off, itu artinya betapa engkau dipotongnya, di cut off, dipotong. Akankah mereka tidak mencuri sampai mereka cukup? Jadi kalau pencuri datang, pasti mereka akan mencuri sampai cukup, gitu kan ya. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, akankah mereka tidak meninggalkan sisa-sisa pemetikan buah anggur? Dalam bahasa Inggrisnya itu grape gleaning, sisa-sisa pemetikan buah anggur. Dalam bahasa Ibraninya itu olelah, sisa-sisa pemetikan. Nah, di ayat yang kelima ini masih soal hukuman atas Edom, saudaraku. Mereka ditulis di ayat yang kelima ini benar-benar akan dipotong. Tetapi apakah kasih Allah hilang dalam hidup Edom? Tentu saja tidak. Ada kasih Allah yang ada dalam hidup Edom, bangsa Edom. Masih ada sisa-sisa kasih Allah. Nah, di sini diberikan dua perumpamaan untuk menggambarkan kehancuran Edom. Yang pertama ya, itu adalah perumpamaan pencuri dan atau perampok. Di sini ya. Pencuri, saudaraku, tentu saja melakukan operasi pencurian tentu pada malam hari agar tidak sampai ketahuan. Betul kan ya? Ini kan kebiasaan pencuri. Mereka juga mencuri secukupnya sampai mereka puas. Yeremia 49 ayat 9 dikatakan, Yeremia 49 ayat yang ke-9, jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya till they have enough. Sampai puas. Tentu saja yang dicuri bukan piring yang gak berharga, piring plastik, ember, gelas plastik, tidak. Yang dicuri adalah barang-barang yang berharga. Pada waktu malam tidak ada orang, misalnya semua tidur, mereka lihat yang berharga diambil sampai puas, baru mereka keluar. Nah, Edom ini diibaratkan akan dijarah sampai puas tanpa ada hambatan. Kenapa? Ya karena Edom ini sibuk melakukan dosa, sehingga dia tidak sadar bahwa dia telah dijarah. Orang sibuk melasatkan hawa nafsu tanpa sadar dia itu dijarah. Ada pencuri-pencuri yang menghabisi barang-barangnya yang berharga. Siapa pencuri atau perampok ini? Inilah iblis. Yohanes 10 ayat 1 dan ayat 10. Pencuri itu lambang iblis.
Barang-barang yang dijarah ini lambang apa? Inilah lambang hal-hal yang baik, perkara-perkara rohani. Tentu saja juga ada perkara jasmani. Semua yang baik dirampok sampai habis. Yang tersisa hanyalah hal-hal yang jahat dan berdosa. Nah, pada akhirnya juga hal-hal jasmani juga akhirnya dijarah. Misalnya dengan sakit penyakit, dengan kerugian besar, uang rugi banyak. Lu kok bisa kena kejadian seperti itu? Karena sibuk berbuat dosa. Ingat saudaraku ya, ini peringatan. Kalau kita sibuk berbuat dosa, tanpa disadari ini merugikan hidup kita. Perkara-perkara rohani yang baik-baik habis dijarah oleh pencuri ini, saudaraku, oleh iblis yang dulunya mungkin baik, lembut, tapi karena terkena pergaulan yang jahat akhirnya rusak kebiasaan yang baik. Kelembutan tuh hilang. Terus apa lagi? Dulu kesuciannya hilang, dijarah oleh perkara-perkara dosa. Sibuk nonton TV, nonton Netflix, nonton perkara-perkara dosa. Tidak sibuk baca Alkitab, tidak sibuk pelayanan, tidak sibuk doa, tapi sibuk main game. Akhirnya yang baik-baik dijarahi. Ini jangan jadi Edom yang menuruti hawa nafsu, akhirnya dijarah hal-hal yang baik. Ingat saudaraku ya, ini peringatan. Dan terus diambil. Seberapa banyak kita tanpa kita sadari, kalau kita terus keras di dalam dosa, dijarah terus sama iblis. Sampai puas, sampai apa puas itu artinya? Sampai habis total. Tidak ada yang baik lagi. Yang tersisa hanyalah perkara-perkara yang jahat. Kedengkian, iri, nafsu, dosa, zina, pornografi, dan lain-lain. Dan itu akhirnya membuat hidup kita masuk dalam neraka. Hati-hati saudaraku. Nah, kalau tidak bertobat juga hal-hal jasmani, ini juga bicara memang hal rohani, tapi juga hal jasmani juga bisa. Nah, sibuk berbuat dosa tanpa sadar, Tuhan izinkan iblis mengambil harta kita. Tiba-tiba sibuk berbuat dosa, foya-foya, tanpa sadar pekerjaannya mengalami kemerosotan. Lu bangkrut. Sibuk berbuat dosa tanpa sadar, berzina, lu kena penyakit AIDS misalnya. Nah, diambillah kesehatannya, diambil kekayaannya. Hati-hati. Ini jelas loh dikatakan di sini ya, pencuri, perampok itu akan ngambil. Orang pencuri itu biasanya enggak sadar ya, enggak tahu, pelan-pelan. Tapi kalau perampok kadang terang-terangan. Ya hal-hal jasmani, terang-terangan. Tiba-tiba lu bangkrut, lu kena sakit. Kaget. Ini artinya saudara. Pencuri, perampok, dihabisin semua hal yang baik dari jasmani dan rohani. Ya, orang yang menuruti hawa nafsu, ini hukumannya. Yang kedua, perumpamaan kedua, pemetik buah anggur. Pemetik buah anggur ini sesuai tradisi bangsa Israel. Dalam Imamat 19 ayat 9, Imamat 23 ayat 22, mereka akan menyisakan sisa-sisa pemetikan. Bahasa Inggrisnya gleaning. Ini gambaran orang-orang yang menuruti hawa nafsu akan dipotong sampai tinggal sisanya. Apa sisa yang digambarkan seperti pemetikan buah anggur ini? Inilah penyesalan. Ditinggalkan hanya penyesalan. Amsal 5 ayat 12-13. Loh, kenapa kok saya tidak menuruti nasihat guru-guruku? Kenapa kok saya tidak menuruti nasihat firman Tuhan? Kenapa saya tidak menuruti nasihat pemimpin rohani dan lain-lain? Nah, sisa penyesalan ini masih lebih baik daripada dipotong sampai binasa. Dipotong binasa, mati, masuk neraka, asamat bertobat. Masih untung diberi sisa
pemetikan buah anggur. Ini lambang penyesalan. Masih untung diberikan kesempatan hidup, mungkin sedikit waktu, atau mungkin masih diberi hidup walaupun hancur lebur. Hukuman Allah turun, diberikan sisa, yaitu nyawa. Penyesalan ini masih untung, saudaraku, masih bersyukur. Kenapa? Karena masih ada kesempatan untuk menyesal dan bertobat. Tapi kalau tetap keras hati, ya akhirnya binasa kekal di neraka. Akan waktu Yosua tanya, siapa ini? Kok sampai kalah di Ai? Akan gak bertobat. Gak bertobat. Itu diberi kesempatan. Dikasih juga buang undi. Kok gak bertobat? Harusnya pertama mau buang undi, ngaku. Gak sampai binasa. Sampai dipojokkan. Iya kamu ya? Oh iya Pak Yosua, karena saya ngelihat ada jubahnya bagus, lain-lain, saya sembunyikan di bawah tenda. Akhirnya dibunuh. Nah, hati-hati. Dua perumpamaan ini saling melengkapi dalam menghukum Edom. Pertama, perumpamaan tentang pencuri. Itu semua hal yang baik diambil, perkara rohani maupun juga jasmani diambil. Tapi nyawanya tidak sampai diambil. Cuman harta bendanya mungkin mengalami kehancuran, kegagalan, sakit. Sekarang rohani lebih utama ya, yang rohani ini, yang baik-baik, yang dulunya baik-baik, cinta Tuhan, setia pelayanan, habis semua, dijarah oleh iblis. Tapi masih ada nyawa, masih ada kesempatan sisa, yaitu penyesalan. Nah, ini ya, pemetikan buah anggur. Masih ada sisa penyesalan. Tapi kalau tidak mau bertobat juga sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah, tidak bertobat, waktunya habis, ya sudah, binasa kekal di neraka. Nah, ada contoh peristiwa yang menggambarkan hal ini. Inilah zaman antikris. Zaman antikris ini menggambarkan dua perumpamaan ini. Di zaman antikris, semua hal yang baik dirampas semua. Tiga pribadi Allah sudah tidak ada, tentunya meninggalkan kan, sehingga orang-orang yang ketinggalan pada zaman antikris, orang-orang yang beriman yang ketinggalan itu dihabisi oleh iblis, oleh antikris, dijarah, disakitin, disiksa dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi masih ada kesempatan sisa, yaitu penyesalan. Aku menyesal ya, kok dulu aku tidak bertobat sehingga ketinggalan. Menyesal. Kalau menyesal, ya ayo sungguh-sungguh, berani mati, disiksa dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Siksaan yang begitu dahsyat, disiksa sampai mati baru masuk surga. Tapi kalau tidak menyesal juga, wah, ikut antikris enak ini, ya sudah, waktunya habis. Setelah zaman antikris habis, perang Harmagedon, binasa, dibunuh semua orang-orang yang ikut antikris. Ini saudaraku ya, siksaan yang begitu dahsyat itu digambarkan dalam Matius 24 ayat 22. Tapi selamat masuk surga. Allah masih memberikan kesempatan sisa pemetikan, yaitu penyesalan dan bertobat. Ayo, kalau tinggalkan sisa pemetikan, kamu mau bertobat gak? Mau menyesal gak? Mau, ya sudah, sisa pemetikan ini ya diambil. Walaupun mengalami banyak kerugian, ya sudahlah, ya sudah. Kayak kayu gitu ya, mungkin 1 meter terbakar, harusnya kayak 1 meter ini bisa dipakai untuk membuat kusen pintu, atau 3 meter membuat kusen pintu gitu ya. Tetapi karena terbakar terus sisa 3 cm, ya daripada gak dipakai, daripada dibuang, dibuat untuk ganjel pintu, ya dipakai sisa-sisa gitu. Ya, ini
orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Yang paling baik adalah tidak berbuat dosa, sehingga tidak ada pencuri yang menjara, tidak ada perampok yang menjara perkara-perkara jasmani, pencuri menjara perkara-perkara rohani, juga sisa-sisa pemetikan buah anggur sampai tinggal penyesalan saja, karena habis semua, tinggal penyesalan. Aduh, nggak enak. Yang paling baik itu tidak berbuat dosa. Isi hidup kita terus dengan perkara-perkara dari atas, sampai semua rencana Allah digenapi dalam hidup kita. Nggak enak loh saudaraku. Orang sakit, misalnya sakit jantung, setelah sembuh dari pasang ring, hidupnya sudah berubah. Mau olahraga setelah pasang ring, olahraga sepak bola, atlet, ya nggak bisa sudah. Loh kenapa kok misalnya makan nggak dijaga, misalnya ini ya, makan berlemak terus, waduh, makan junk food, sampai sakit jantung pasang ring, sudah menyesal, aduh kenapa kok dulu gini. Nah, ngapain harus tunggu menyesal? Cobalah mulai muda, hiduplah dengan pola hidup yang sehat, sehingga nggak ada penyesalan, tidak ada cacat yang dibawa. Wah, tuh trek-trekan motor, wah, balapan motor liar, suatu saat tiba-tiba kecelakaan, kakinya diamputasi dua-dua, ya sudah menyesal. Aduh kenapa kok balapan motor liar, tapi terlambat, sudah penyesalan. Tapi lebih baik daripada mati. Kalau mati binasa di neraka, masih ada ditinggalkan sisa-sisa pemetikan penyesalan itu, masih hidup walaupun kaki dua buntung. Ya sudahlah, saat ini sisa-sisa yang ada dipakai untuk apa? Mau besuk orang sakit, mau apa, ya terbatas. Kecuali kita punya harta, sewa sopir, naik mobil, itu pun ya sudah korban ya. Tapi kalau hartanya terbatas, hartanya sedikit, gak ada sopir, ada mobil, hanya ada motor, ya sudah di rumah saja. Mau kerja susah untuk kerja seperti itu, akhirnya di rumah apakah masih bisa pelayanan? Ya masih bisa, ya sisa-sisa pelayanan yang ada, berdoa paling tidak, mendoakan, doa syafaat. Tapi sayang masih muda, seharusnya bisa dipakai doa apa? Mungkin doa syafaat, mungkin besuk orang sakit, mungkin pelayan, penginjilan, penggembalaan, macam-macam pelayanan bisa diambil. Banyak waktu, banyak kerja buat Tuhan, itu manis. Tapi karena ada dosa sehingga timbul cacat, afkir sudah ditinggalkan. Gehasi gara-gara kena Naaman, hartanya Naaman, diambil hartanya Naaman, padahal tidak boleh sama Elisa. Akhirnya apa? Gehasi kena kusta putih. Tapi setelah itu kisahnya Gehasi habis. Afkir. Harusnya dari Elia turun Elisa, bisa turun Gehasi loh. Afkir. Ruben, anak pertama, putra sulung, tapi karena melanggar kesucian, meniduri istri ayahnya, sehingga melanggar ya kesucian itu, ketiduran itu ada di kitab Ulangan, tidak salah ya. Akhirnya afkir, hak kesulungan ditaruh ke Yusuf. Ini ayat kelima ini menyeramkan loh saudaraku. Jangan sampai kita dijarah oleh pencuri perampok. Untung-untung masih dapat penyesalan, dikasih sisa-sisa pemetikan. Tapi kalau habis masuk neraka. Ya, ini sedikit dari ayat yang kelima. Kita mau terus periksa diri sehingga hidup dalam kesucian. Di ayat yang keenam kita akan belajar kaum Esau digeledah. Wah, hebat ini. Hebat. Oke ya, saya akan berhenti sampai sini dulu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.